semuanya, saya Erva dari kelas MN19E. Di sini saya akan menjelaskan tentang portofolio optimal dengan menggunakan model Markowitz. Investasi dapat dilakukan salah satunya dengan membentuk portofolio. Investor yang akan berinvestasi dalam bentuk portofolio perlu melakukan analisis terhadap peluang return dan risiko yang akan dihadapi. Return atau tingkat pengembalian dan risiko berhubungan searah, yang artinya besar return akan sesuai dengan tingkat risikonya. Model penentuan portofolio yang menekankan pada hubungan return dan risiko investasinya adalah model Markowitz. Model ini dapat mengatasi kelemahan dan diversifikasi random. Model ini meyakini bahwa penambahan saham secara terus-menerus pada suatu portofolio pada suatu titik tertentu akan semakin mengurangi manfaat diversifikasi dan justru akan memperbesar tingkat risiko. Penentuan portofolio efisien merupakan hal yang paling terpenting yang harus diperhatikan dalam menentukan portofolio optimal. Model Markowitz menunjukkan bahwa varians dari return portofolio pada sekuritas finansial tidak hanya bergantung pada seberapa berisikonya aset individual dalam portofolio, tetapi lebih kepada hubungan risiko tersebut terhadap sekuritasnya. Membentuk portofolio dengan menggunakan model Markowitz ini memberikan keuntungan di mana setiap investor dapat memanfaatkan semua informasi yang disediakan di pasar. Asumsi-asumsi yang mendasari pembentukan portofolio menggunakan teori ini yaitu waktu yang digunakan dalam penelitiannya hanya satu periode. Investor mendasarkan perhitungan pada nilai return ekspektasi dan resiko portofolio, tidak dapat pinjaman dan simpanan bebas resiko, serta tidak adanya perhitungan biaya transaksi. Untuk membentuk portofolio yang efisien menggunakan teori Markowitz ini digunakan beberapa asumsi dasar mengenai perilaku pemilihan aktiva sebagai berikut, yaitu yang pertama, hanya ada dua parameter yang mempengaruhi keputusan investor, yaitu pengambilan yang diharapkan dan varians. Yang kedua, diasumsikan investor cenderung menghindari resiko. Yang ketiga, diasumsikan investor akan memilih portofolio yang menawarkan pengembalian tertinggi dengan tingkat risiko tertentu. Yang keempat, yaitu diasumsikan seluruh investor memiliki pengharapan yang sama dalam hal pengambilan diharapkan, varians dan kovarians bagi aktiva beresiko. Ada dua jenis portofolio yang bisa dipilih menggunakan model Markowitz. Yang pertama adalah strategi portofolio aktif, yaitu meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan yang secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Dan yang kedua yaitu strategi portofolio pasif, yaitu meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar. Diversifikasi secara Markowitz yaitu dilakukan untuk memaksimalkan return dan meminimalkan risiko. Dengan penggunaan metode mean variance dari Markowitz, sekuritas yang mempunyai korelasi lebih kecil dari +1 akan menurunkan risiko portofolio. Kelebihan dari teori portofolio Markowitz yaitu kajian yang dilakukan merupakan suatu titik awal dalam kajian pemilihan portofolio yang mempergunakan analisis alamiah dan modern. Yang kedua, memberikan suatu kemudahan dalam memahami kedekatan hubungan antara return yang diharapkan dan dari risiko portofolio, serta tidak mengesampingkan analisis dari segi portofolio efisien. Yang terakhir adalah telah meletakkan asas dasar bagi pengkajian teori selanjutnya seperti CAPM, APT, resiko dan return, serta nilai saham dan obligasi. Kelemahan dari teori portofolio Markowitz yaitu data yang diambil pada saat analisis menggunakan varians dan berbagai alat lainnya yang sulit untuk dipahami dan diprediksi karena merupakan data masa lalu. Yang terakhir adalah tidak menjelaskan waktu, yaitu berapa lama yang tepat untuk memperhitungkan diversifikasi tersebut. Dengan demikian, nilai analisis tersebut tidak meyakinkan. Sekian dari saya, terima kasih.